berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Mari kita imani perkataan Tuhan Yesus. Kita responi, kita datang kepadanya dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu karena kami percaya dalam Yesus Kristus. Kami diposisikan sebagai orang-orang benar, berdamai denganmu dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, boleh mengungkapkan semua beban berat hidup kami, semua kerinduan dan isi hati kami. Tuhan mengerti apa yang sedang kami alami saat ini. Setiap situasi sulit yang sedang kami hadapi, masalah-masalah yang menekan jiwa kami. Kami yakin dengan sepenuhnya bahwa firman-Mu ya dan amin. Ketika kami datang kepadamu, Tuhan memberi kami kelegaan, jalan keluar yang terbaik. Tuhan beri kami kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, ini kami, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan ini membuat banyak orang Kristen suka untuk mengatakannya. Tetapi tahukah saudara, yang disebut orang yang lebih dari pemenang itu beda dengan pemenang. Kalau pemenang, orang akan berjuang sepenuh hati, sekuat tenaganya untuk meraih kemenangannya, meraih keberhasilannya. Tetapi orang yang lebih dari pemenang, kemenangan itu adalah anugerah, pemberian yang diberikan oleh seseorang yang sudah berjuang memenangkan sebuah pertandingan, dan pialanya dan hadiahnya akhirnya dibagikan kepada kita. Posisi kita adalah posisi orang yang lebih dari pemenang. Dalam iman kita, hidup orang percaya itu adalah orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan menang terhadap dosa. Kita akan berhasil dalam hidup ini. Kita bisa meraih apa yang kita impikan. Semua kemenangan, semua keberhasilan, dasarnya bukan kepandaian kita, dasarnya bukan kehebatan dan kekuatan kita, tetapi pemberian, anugerah yang diberikan kepada kita oleh Allah karena Yesus Kristus sudah mengalahkan musuh terberat manusia, yaitu dosa, yaitu kuasa maut. Dia sudah mati dan dibangkitkan. Kemenangannya itulah yang akhirnya bisa kita nikmati. Kita akan perhatikan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, dua ayat ini menjadi keyakinan iman yang luar biasa yang dimiliki Paulus dan orang-orang Kristen di Roma, bahwa
Keyakinan iman itu dasarnya bukan karena kamu terlalu pintar untuk berhasil, bukan karena kamu orang yang hebat, bukan karena kerja kerasmu, bukan karena perjuanganmu sendiri, tidak, tetapi anugerah Tuhan. Kita harus punya keyakinan iman bahwa kita ada di posisi kemenangannya Tuhan. Kita ada di posisi sebagai orang yang lebih dari pemenang dengan dua alasan ini. Yang pertama, tadi ayat 31 saya baca lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Keyakinan iman kita didasarkan pertama, karena Allah di pihak kita. Semua musuh kehidupan kita, apapun bentuknya, tidak ada yang sanggup mengalahkan kita karena Allah di pihak kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita terlalu kuat. Kita tidak akan terkalahkan dengan masalah hidup ini, bukan karena kita terlalu pintar, tetapi Allah ada di pihak kita. Kita sanggup keluar dari perhambaan dosa. Kita sanggup untuk alami kelepasan terhadap ikatan-ikatan dosa kita. Bukan karena kita ini orang yang terlalu kudus untuk bisa berdosa. Bukan karena Allah di pihak kita. Allah menyelamatkan kita, menebus kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, kebenaran ini akan menjadi keyakinan iman dan hasilnya menjalani hidup itu optimis, menjalani hidup itu berani, menjalani hidup itu selalu ada pengharapan, dan kita tidak akan mudah menyerah dengan godaan pencobaan untuk kembali jatuh dalam dosa, kompromi dengan dosa, dan kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan dengan baik. Karena apa? Allah di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, bukankah setiap masalah jadi terlalu kecil? Kalau Allah di pihak kita, bukankah masalah yang sangat berat jadi terasa ringan? Bukankah kalau Allah di pihak kita, dosa yang mengikat kita akhirnya bisa terlepas? Bukankah kalau Allah di pihak kita, iblis yang memperdaya kita akan bisa kita kalahkan? Karena Allah punya kuasa tidak terbatas. Karena Allah punya kuasa yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah oleh masalah, apalagi oleh dosa, apalagi oleh iblis. Kita menjadi seseorang yang punya keberanian menghadapi masalah apapun, godaan apapun. Kita menjadi tipe orang yang tidak mudah terkalahkan karena kita yakin, kita punya keyakinan iman yang teguh, Allah di pihakku. Dan yang kedua, karena Allah tidak menyayangkan anaknya, kasih Allah itu kasih yang sempurna. Kita baca kembali ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara-saudara, ada banyak masalah mungkin bisa diselesaikan manusia dengan pengertian yang Tuhan berikan kepadanya, dengan pengalaman dan keahliannya. Tetapi yang jelas, tidak semua masalah bisa diselesaikan, apalagi soal dosa. Manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Manusia tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari kuasa dosa dan kuasa kematian. Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan belas kasihan Tuhan.
Karena manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosanya, apalagi menebus dosanya sendiri. Dalam kelemahan manusia, tidak pernah cukup kebaikan manusia untuk mengimbangi dosa-dosanya. Dalam anugerahnya, Allah akhirnya menebus dosa-dosa manusia. Walaupun harga yang dibayar itu sangat mahal sekali, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, itu harus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas semua dosa-dosa manusia. Tetapi itu diberikannya demi kasih-Nya. Kalau Allah sedemikian rupa mengasihi kita, bahkan Dia relakan anaknya yang tunggal, firman Allah yang hidup yang menjadi manusia, yang namanya Yesus Kristus, apalagi untuk masalah-masalah kita yang lain. Masalah apa yang sedang saudara alami saat ini? Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, atau tentang pekerjaanmu, bisnismu, masalah apapun. Atau mungkin saudara sedang bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini mengikatmu. Apapun itu, percayalah kalau dalam kasih-Nya Allah sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosamu, untuk membayar lunas dan membebaskanmu dari perbudakan dosa. Maka masalah-masalah yang lain itu pasti akan Tuhan tolong. Tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Allah, sebab yang paling sulit yaitu Dia harus menyerahkan Yesus Kristus menanggung dosa seluruh umat manusia. Itu pekerjaan yang begitu sulit karena Dia Maha Kudus. Itu saja Dia sudah lakukan. Masalah-masalahmu yang lain pasti Tuhan tolong. Oleh sebab itu jangan menyerah dengan masalahmu, jangan kalah dengan godaan, jangan biarkan hidupmu terus diperbudak dengan kebiasaan buruk, dengan dosa-dosa, atau saudara akhirnya kompromi menyelesaikan masalahmu dengan cara-cara yang berdosa. Tidak, saudara diposisikan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Saudara sudah ada di jalur yang benar, jalur di mana kemenangan Yesus Kristus itu menjadi bagian hidupmu. Nikmati itu dan bertindak seperti orang yang ada di posisi itu, sebagai orang yang lebih dari pemenang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di dalam Yesus Kristus kami punya keyakinan iman. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami sempurna, kuat, dan terlalu pintar menjalani hidup ini. Tetapi karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kami. Kami sangat percaya Bapa, sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami semua akan sanggup untuk mengatasi semua masalah-masalah godaan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara terkasih yang saat ini sedang bergumul dengan dosa-dosanya, bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Biarlah Engkau menghampiri dia, jamah dia Bapa, biar dia boleh mengalami kemenangan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan mereka dari semua ikatan dan Tuhan bawa mereka dalam kemenangan-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpuruk dengan usahanya, dengan bisnisnya. Saudara-saudara yang sedang kebingungan, sedang stres karena dikejar-kejar debt collector, sedang mengalami situasi yang sangat berat dalam rumah tangganya, atau sedang mengalami sakit penyakit. Mereka sepertinya ingin menyerah, mereka putus harap karena tidak bisa mengatasinya. Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan mereka dari keputusasaannya dan memberikan pengharapan baru, bahwa sesungguhnya mereka ada di tempat di mana kemenangan itu akan mereka nikmati. Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan
keajaiban-Mu, buka jalan keluar yang terbaik. Biarlah mereka boleh menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Lewat itu mereka semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, atau keluarga saudara, pekerjaan saudara, atau kesehatan saudara juga sedang bermasalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.